Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas selamat dan hidayah yang kita masih diberikan kesempatan dan kesiapan untuk berkumpul melaksanakan kegiatan tugas kita pada hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun presentasi yang kelompok 2 bawakan pada hari ini terkait sosial budaya dan keluar presentation. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Madi dengan singkat, padat dan jelas. Kepada beliau dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Saya akan membawakan sejarah singkat tentang Datu Luwu. Andi Jemma dilahirkan di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Januari 1901. Pada waktu itu, Palopo merupakan ibu kota kerajaan Luwu, sedangkan yang menjadi raja ialah Andi Kambo sang ibunda. Pada tahun 1906, kerajaan Luwu ditaklukkan oleh Belanda dan Andi Kambo terpaksa menandatangani kontrak politik yang mengharuskan untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan keinginan Belanda. Ia sering diajak ibunya menghadiri rapat-rapat sehingga memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai masalah kemasyarakatan. Pengalaman Andi Jemma di bidang pemerintahan dimulai sebagai Sulawetang, kepala distrik Napat pada tahun 1919. Sebagai daerah paling sebentar dijajah Belanda sekitar 30 tahun, inilah persembahan Wijato Luwu untuk merepublik ini. Dikarenakan pada saat ini di wilayah Luwu sedang bergejolak pemberontakan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar, sehingga sampai Andi Jemma wafat, permintaan beliau kepada Soekarno untuk membentuk daerah istimewa Luwu yang telah disetujui tidak pernah kunjung dalam wujud nyata, sebagaimana diharapkan Andi Jemma dan masyarakat Luwu. Demikian dari saya kembalikan kepada Armitas. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya materi kedua yang bertema di mata rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan akan dibawakan oleh Saudari Nospita. Dengan hormat kami persilahkan. Di mata rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan, Andi Jemma dengan istananya merupakan suatu keutuhan spirit dengan rakyatnya yang telah ditampakkan oleh kekuatan asing. Hal itu terbukti kalau Andi Jemma mengunjungi rakyatnya di seluruh tanah Luwu untuk mengorbankan perang terhadap kedatangan sekutu dan menolak perlakuan kesewenang-wenangan atas rakyat Luwu. Salah satu bukti yang nyata yaitu pada tanggal 26 Oktober 1945, saat berhadapan antara Andi Jemma yang mewakili rakyatnya dengan delegasi sekutu. Tentara sekutu itu didampingi asisten Presiden Belanda Van Hoek yang kemudian meminta kepada Andi Jemma untuk menurunkan bendera merah putih dan menaikkan bendera Belanda. Dengan ketenangan dan tanpa memperlihatkan rasa takut serta dengan suara lantang, Andi Jemma menolak pemerintah itu sehingga rombongan sekutu dan Belanda meninggalkan istana tanpa bicara dan dengan muka mata. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dalika dengan tema sifat kepemimpinan Andi Jemma. Kepada Saudari Dalika dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Sifat kepemimpinan Andi Jemma, salah satunya adalah integritas. Sifat ini merupakan suatu pencerminan keseluruhan kualitas pribadi yang tinggi, khususnya mempunyai rasa keadilan terhadap standar-standar nilai-nilai luhur budaya Luwu terhadap kepercayaan dan kebenaran. Selanjutnya, antusiasme. Antusiasme merupakan suatu sifat antusias untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan tanah Luwu demi tegaknya kedaulatan. Selanjutnya, kehangatan. Kehangatan yang ditampakkan adalah kedekatan dengan rakyat. Kemudian selanjutnya adalah sifat ketenangan. Ketenangan yang selalu ditampakkan dalam setiap tingkah lakunya. Kemudian yang terakhir adalah tegas dan adil. Kombinasi ketegasan dan keadilan selalu dimunculkan sebagai suatu kualitas diri yang berpegangan pada nilai-nilai luhur orang Luwu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas
seterusnya. Materi selanjutnya bertema nilai-nilai luhur budaya Luwu akan dibawakan oleh Saudari Hasriani. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Nilai-nilai luhur budaya Luwu sebagai kebijakan yang diangkat dari nilai-nilai budaya yang dipahami secara mendalam oleh Andi Jemma yang diterapkan secara seksama dalam kehidupan sehari-hari sebagai Datu Luwu yang dipangkunya sejak tahun 1935. Nilai-nilai itu terdiri atas lempu atau jujur, tenggem atau kebenaran, dan getek atau ketegasan atau ketangguhan hati. Ketiga nilai luhur ini ditemukan dari berbagai dialektis dengan tokoh-tokoh adat utamanya setelah membaca 37 episode dari episode Lagaligo. Hal itu dibenarkan oleh Isaha atau Sahariap Pua Makunrai yang dikukuhkan oleh Dupri Pua Wong. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya dengan tema dan NKRI akan dibawakan oleh Saudari Lianti. Dengan hormat kami silakan. Andi Jemma NKRI keberpihakan nyata yang diperlihatkan oleh Andi Jemma dalam membangkitkan semangat para pemuda dan rakyat kebanyakan untuk membangkit melawan Belanda. Campur tangan secara langsung yang dilakukan Andi Jemma baik sebagai penasihat maupun perilaku dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin menggema tidak saja di kalangan rakyat Luwu tetapi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu munculnya sejumlah perlawanan di seluruh kerajaan Luwu tidak lepas dari adil keterlibatan Andi Jemma. Belanda yang berusaha kembali berkuasa telah melakukan beberapa strategi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya dengan tema Andi Jemma Raja Luwu Pahlawan Nasional akan dibawakan oleh Saudara Asri Tahode. Dengan hormat kami silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada bulan April 1950, Andi Jemma dikukuhkan kembali sebagai duta atau pejuan Luwu dengan wilayah seperti sedia kala. Afdeling Luwu meliputi 5 onder Afdeling Palopo, Masamba, Malili, Tanah Toraja atau Makale, Rantepau, dan Palaka. Tahun 1953 beliau diangkat menjadi penasehat Gubernur Sulawesi atau waktu itu Sudiro. Ketika Luwu dijadikan pemerintahan Swapraja pada tahun 1957 hingga 1960, Andi Jemma diangkat sebagai kepala Swapraja Luwu. Terima kasih. Sedikit tambahan terkait Raja Luwu kita, riwayat dari pahlawan Andi Jemma akan dibacakan oleh Saudari Istri Handayani. Dengan hormat kami persiapkan. Sedikit tambahan dari saya, Andi Jemma adalah sosok pemimpin sebagai tokoh panutan masyarakat Luwu. Sikap yang tekad yang sangat gigih melawan kolonial Belanda, memiliki sifat integritas, antusiasme, kehangatan, ketenangan, tegas dan adil, serta mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Luwu sebagai suatu nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai Datu Luwu yang dipangkunya sejak tahun 1935. Nilai-nilai itu terdiri atas lempu, jujur, tengeng, kebenaran, dan geteng, ketegasan, keteguhan hati. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya untuk membahas materi kita dalam bentuk presentasi. Semoga materi kita ini memuaskan bagi pembaca dan maupun pendengar dan memberikan nilai khusus atau nilai tersendiri buat dosen kita. Adapun teman-teman yang membawakan materi, saya perkenalkan mulai dari kameramen atas nama Valentino,
Saya Arin Tanton, pemateri selanjutnya. Saya Muhadi Mustamin. Saya Restita. Saya Dalita. Saya Hasriani F. Saya Irayanti. Saya Arsita. Saya Fitri Handayani. Oke, terima kasih semua. Saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.